Terkait dengan, regulasi ini sendiri, mungkin sebelum memang, dilegalkan, kita harus siapkan dulu regulasinya di dalam negeri begitu. Tapi terkait dengan siapa yang nantinya akan bisa menjual ETF ini. Di Amerika Serikat kita tahu ini memang berbeda begitu, pedagang aset kripto tidak bisa menjual ETF karena memang, lebih mirip dengan, penjualan ETF saham begitu ya. Betul, ya. Tapi di Indonesia sendiri aturannya belum jelas. Artinya kalau memang dibuat seperti itu di Amerika Serikat, apakah ada pertimbangan yang membuat ETF ini harus dijual di sana? Ya, kalau kita bicara di Indonesia memang kita nggak bisa membantah bahwa payung hukum daripada ETF itu kan masih belum sempurna ya. Jadi kalau kita bicara mengenai itu ya masih terbuka nih. Kita harus melihat bagaimana regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK kalau memang akan membuat aturan ETF seperti apa aturan yang dibuat. Karena ETF ini kan kita nggak bicara cuma semata-mata kripto. ETF ini sesuatu yang luas. Bisa berupa komoditas yang lain. Mungkin aja ETF Bitcoin dan ETF emas digabungkan jadi satu entity kemudian diperdagangkan di Indonesia. Itu ya possible. Nah, payung hukumnya yang dibuat pemerintah bagaimana? Nah, itulah makanya kemudian kita bicara yang perlu dibicarakan dulu pertama kali payung hukumnya. Setelah payung hukumnya jelas, pengawasannya siapa, baru kemudian yang menjual siapa. Kan step-stepnya seperti itu ya. Baik, lalu setelah regulasi ini selesai, apa tahap selanjutnya menurut Anda harus dilakukan? Apakah sosialisasi ini juga penting untuk masyarakat begitu? Karena ETF itu tidak terlalu common di Indonesia. Ya. Makanya kalau kita bicara di Indonesia, mungkin ETF itu sesuatu yang kita bicara beberapa step ke depan gitu kan ya. Karena buat masyarakat Indonesia, bicara mengenai apa itu Bitcoin aja masih banyak pro and kontra gitu kan. Tapi kalau kita di US itu sesuatu yang berbeda. Kalau di US orang begitu dengar Bitcoin, begitu dengar kripto, mereka langsung tahu, oh ini aset investasi, ini instrumen investasi yang dimana orang percaya bahwa ini ada capital gain yang bisa didapatkan. Tapi waktu saya lihat edukasi yang ada di Indonesia, waktu saya bicara mengenai Bitcoin, saya bicara kripto, yang selalu ditanyakan malah kalau uang digital itu ada fisiknya nggak sih? Ya, kan masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat basic. Jadi kalau kita bicara mengenai ETF agak terlalu jauh. Tapi ya kalau memang kita bicara ke arah sana, ya possible. Tapi edukasi ke marketnya ini yang jadi PR besarnya. Sejauh apa kita menuju ke sana? Berapa tahun yang dibutuhkan? Saya kira Indonesia itu kan selalu melakukan looping ya. Kita selalu melakukan lompatan. Jadi kita nggak bisa memperkirakan berapa tahun. Contohnya lah, contoh paling sederhana. E-money uang digital, itu kan kalau negara-negara lain itu ada satu step yang dilakukan sebelum e-money, yaitu kartu elektronik. Tapi Indonesia nggak mengenal kartu elektronik. Kartu elektronik kita nggak gitu jalan. Langsung melompat ke e-money. Ya, makanya memperkirakan Indonesia ini ketinggalan berapa jauh, sesuatu yang susah juga. Karena bisa aja tiba-tiba Indonesia melompat, nggak mau mengenal apa itu kripto, taruh sudah ada ETF, taruh transaksi tinggi. Ya possible kan. Karena negara kita, masyarakatnya kadang-kadang selalu menerima sesuatu yang baru, biarpun mungkin belum terlalu memahami ya. Baik, tapi risikonya sebesar apa Anda lihat untuk aset kriptonya sendiri, untuk aset Bitcoinnya sendiri, Anda lihat risikonya sebesar apa dengan adanya ETF ini? Karena kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini kan ada penurunan. Anda sampaikan memang ini penurunan yang wajar terjadi, tapi apakah ini trennya akan terus begitu dengan adanya ETF? Bukan, nggak seperti itu. Justru kalau dengan adanya ETF, saya percaya bahwa kedepannya harganya akan bergerak lebih positif. Tapi kenapa sekarang turun? Itu karena kemarin terjadi momentum naik yang luar biasa. Kalau terjadi momentum naik yang luar biasa, akan ada aksi taking profit dari market yang membuat harganya turun. Belum lagi ada penjualan dari grayscale yang cukup besar. Jadi ini memang sesuatu yang terjadi dalam periode ini. Tapi secara long term atau medium term, ini akan membuat harganya bergerak lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena likuiditasnya makin tinggi. Bahkan ETF itu memungkinkan buat dana 401k untuk masuk ke dalam ETF. 401k itu adalah dana pensiunan. Kita tahu besaran dana pensiunan itu sangat besar. Nah, dulu itu nggak ada cara untuk dana 401k masuk ke dalam kripto. Sekarang ada nih, melalui ETF ini. Itu artinya likuiditas kripto tiba-tiba terbuka sangat besar. Baik, tapi ketika terjadi aksi jual ini, apakah Anda juga merasakan aksi ini di pasar dalam negeri? Pasti ada ya, karena kalau kita bicara harga global dan harga dalam negeri, itu bergeraknya seiringan. Nah, tapi kalau kita bicara aksi jual ini turunnya banyak, menurut saya ini kecil banget sih. Sehari cuma turun 3%, kalau di dalam dunia kripto nggak terlalu gimana-gimana. Karena kalau kita bicara kripto pada saat positif, dia naikkan sehari bisa sampai 10-20%. Kalau turun sampai cuma 3%, 5%, saya kira itu sesuatu yang wajar di dunia kripto.
Baik, tapi Anda sendiri melihat trennya di 2024 ini untuk Bitcoin seperti apa? Apakah memang di saat ini Anda sampaikan ini memang terjadi penurunan, tapi 3% saja, jadi belum terlalu waspada. Apakah ini akan berlanjut dan kapan kira-kira momentum kenaikan kripto lagi? Kalau menurut saya tahun 2024, karena ini beriringan dengan periode halving Bitcoin ya, periode halving Bitcoin yang terjadi 4 tahun sekali, biasanya pada periode seperti ini ya, ini pendapat saya pribadi sekali lagi, biasanya periode 4 tahun sekali seperti ini adalah masa-masa di mana Bitcoin to the moon. Artinya itu ada kenaikan yang luar biasa pada Bitcoin. Nah, karena ini adalah suatu kurva 4 tahun sekali di mana supply Bitcoin tiba-tiba mengalami gangguan. Kalau supply yang mengalami gangguan, otomatis demand yang ada akan mendobrak, harganya naik. Makanya kita bisa melihat dari sejak bulan Desember kemarin, November kemarin, Bitcoin naiknya hampir 2 kali lipat loh. Kalau kita bandingkan setengah tahun lalu lah, setengah tahun lalu dengan sekarang, Bitcoin kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Instrumen investasi apa yang dalam kurang dari setahun itu naiknya 2 kali lipat selain Bitcoin pada saat sekarang? Ya. Ini adalah salah satu efek daripada gangguan supply yang akan terjadi di Bitcoin yang terjadi 4 tahun sekali, yaitu periode halving. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi pada tahun 2024, biasanya kalau sejarah berulang, saya percaya ini adalah saat Bitcoin to the moon. Baik, periodenya kapan? Apakah di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun? Dan apakah juga related to ini suku bunga di Amerika Serikat yang mungkin akan ada pemangkasan? Ya, kalau kita bicara mengenai kapan halvingnya, halving Bitcoin itu sebenarnya terjadi pada bulan April tahun 2024 ini. Nah, jadi biasanya terjadi peningkatan yang benar-benar meningkat secara drastis, itu terjadi di bulan Mei, Juni, Juli. Kenapa? Karena efek daripada gangguan supply itu tidak terjadi secara langsung. Efek gangguan supply-nya itu terjadi, begitu terjadi, demand-nya kan akan mencoba adjust tuh. Waktu mereka mencoba adjust, tapi biasanya akan terjadi ketimpangan yang membuat efek orang ikut membeli karena harganya ikut naik, bergerak naik kan. Nah, 3 bulan setelah halving itulah momen-momen di mana biasanya bergerak dengan sangat positif. Baik, artinya di saat terjadi tren pelemahan seperti saat ini adalah waktu yang tepat mungkin untuk melakukan akumulasi. Seharusnya. Makanya saya sangat menyarankan untuk trader-trader yang melakukan akumulasi Bitcoin ya, selalu melakukan dengan cara DCA, ya, dollar cost averaging. Jadi membeli Bitcoin dalam jumlah yang tetap setiap bulan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menebak momentum kapan naiknya, kapan turunnya. Tapi kalau Anda belinya secara tetap, periode tertentu, Anda akan mendapatkan potensi kenaikan yang lebih baik. Makanya di Indodax kita punya fitur seperti DCA. Jadi orang bisa beli rutin misalnya 1 juta rupiah atau 5 juta rupiah. Jadi mirip seperti cara kerja reksadana. Dengan cara seperti itu, naik turunnya Bitcoin seperti saat sekarang nggak terlalu berpengaruh. Cuma akan mendapatkan upside-nya kalau secara rata-rata. Baik, tapi ya tidak bisa kita pungkiri banyak juga masyarakat yang mungkin terlena bahkan menderita kerugian yang sangat besar ketika pandemi, apalagi kita tahu seperti apa ini juga menghantam pasar kripto. Apa yang Anda rekomendasikan mungkin untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah dan mungkin tertarik untuk melakukan akumulasi? Baik. Ya, kalau kita bicara mengenai pandemi ya, kalau kita bicara mengenai pandemi, malah kripto itu naik pada saat pandemi. Jadi saya koreksi sedikit. Instrumen kripto itu naik paling tingginya saat pandemi. Kemarin pandemi itu harga Bitcoin menyentuh 850 juta rupiah. Nah, justru Bitcoin itu harganya turun setelah pasca pandemi. Jadi begitu adanya keteraturan finansial, kemudian orang mulai kembali dari kripto kembali ke instrumen yang jauh lebih safe. Karena mereka melihat kripto sebagai safe haven asset class. Jadi kalau kita bicara mengenai kripto, di US, di Eropa, ataupun di negara seperti Jepang, Korea Selatan, mereka selalu memandang Bitcoin sebagai safe haven asset, sebagai pelindung keamanan pada saat terjadi ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi kita harus memandang Bitcoin seperti itu. Pada saat instrumen lain naik, Bitcoin biasa turun. Tapi pada saat nanti pergerakan harga saham turun, Bitcoin biasa naik. Baik, dan regulasi yang ada sekarang di Indonesia apakah menurut Anda juga sudah cukup untuk bisa memfasilitasi perdagangan kripto? Karena kalau kita lihat saham ini kan berbeda dengan di luar negeri begitu. Kita masih punya juga batasan yang artinya menjadi titik aman juga untuk para investor. Apakah itu juga kita butuhkan di pasar kripto dalam negeri? Kalau kita bicara pasar kripto dalam negeri, kita nggak akan bisa untuk melimit batas aman, keuntungan, dan kerugian itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah pasar komoditas. Kalau kita bicara pasar komoditas, itu artinya pasar yang terhubung satu negara dengan negara lain. Nggak mungkin kita melimit yang ada di Indonesia, sedangkan yang di luar negeri bebas. Kalau itu terjadi, akhirnya yang di Indonesia harganya akan nggak natural.
Makanya kalau kita lihat perdagangan emas, perdagangan CPO, atau kita bicara perdagangan nikel, di Indonesia itu kan harganya bebas, bisa naik turunnya liar sekali. Kenapa? Karena memang pasar komoditas seperti itu. Dia terhubung dengan pasar di luar negeri secara otomatis, karena adanya perdagangan arbitrase, adanya kebutuhan ekspor impor, dan sebagainya.